orang kampung, ya. Terasa sangat humanis sekali. Anda berbagi keberuntungan kepada orang-orang di sekitar Anda. Artinya ada misi sosialnya, sangat kuat misi sosial. Sementara Anda di kampus sebagai profesor, Anda sebagai pembicara, sebagai motivator, pasti dong dengan honorarium yang tidak kecil gitu loh. Seberapa balance ini? Itu panggilan. Nah, itu dia. Panggilan. Dan saya kira semua orang ketika menjadi seorang akademisi tahu persis ada tridharma perguruan tinggi. Kalau saya seorang dokter, saya mungkin tinggal membawa mahasiswa saya untuk membantu orang-orang di kampung pengobatan. Ya. Tapi saya seorang ekonom. Ya. Apakah saya hanya cukup berbicara, pemerintah ini kemiskinan tidak segini, angkanya segini. Apa terus itu yang mau kita pelihara? Jadi itu perbuatan nyata, salah satu pilar dari tridharma perguruan tinggi itu. Satu hal itu. Kedua, saya berpikir saya ini mau cari uang seberapa banyak untuk saya kasih siapa? Ya. Apa saya mau kasih warisan? Kalau semua itu saya berikan pada anak saya cari apa lagi? Toh mereka kan sudah punya sekolah, sudah belajar. Ya. Mereka harus bisa mencari sendiri. Ya. Kita ini diberikan rezeki untuk sharing kan dengan yang lain kan. Dan kita dapat kenikmatan dari situ. Saya kira itu kan sudah tuntutan profesi. Semua orang saya kira kalau menjadi dosen wajib dan mereka pun melakukan pengabdian itu. Sekian tahun yang lalu Anda mengatakan kepuasan tertinggi seorang dosen adalah mengajar, berada di depan kelas gitu kan. Sekarang you are beyond that, ya kan? Karena waktu itu belum punya uangnya. Iya betul. Waktu itu belum punya uangnya. Jadi pada waktu itu adalah bagaimana kita bisa mahasiswa kita berhasil. Tapi sekarang setelah mahasiswa kita berhasil, kita juga terima banyak sponsor, kita juga terima banyak kepercayaan, income mengalir. Persoalannya sekarang uangnya mau dipakai buat apa, begitu kan? Karena nama Renald Kasali atau karena emang rintisan kiprah sekian lama Anda? Saya kira itu panggilan setiap akademisi harusnya demikian. Ya, harusnya. Harusnya demikian. Anda menyindir akademisi lain dong? Oh enggak, saya percaya mereka pun melakukannya. Hanya bentuknya, skalanya seperti apa, atau barangkali masih dalam keadaan mencari barangkali. Dalam taraf mencari. Baik, rasanya perbincangan kita ini masih akan berlanjut di hamparan tanah yang sebenarnya luas dengan aneka macam tanaman dan binatang. Ya, ini kita sebutnya zona biawak karena di sini banyak biawak yang kita lestarikan, kita jaga. Nah, kita akan ke sana. Di sana itu kita beri nama zona min. Ya, itu hanya sekedar penamaan saja karena kita berhasil membudidayakan pohon min. Pohon min. Tapi sekarang ini kita tidak taruh di sini, kita taruh di tempat yang lain karena kemarin hujan terus di sini. Pohon min itu kalau banyak hujan dia habis. Ya, tetapi kalau banyak matahari lagi terik, sebentar lagi ini matahari banyak, mulai panas, itu pohon min kita mulai bagus di sini. Sudah berproduksi? Sudah berproduksi. Menjadi bahan baku untuk min? Itu organik yang diperdagangkan. Jadi kalau pameran-pameran banyak orang yang mencari. Ya, baik, itu mainan lah. Ya, itu mainan lah. Kita teruskan perbincangan di sana ya. Pemirsa, tetaplah di Tatap Muka, menatap Indonesia penuh inspirasi. Kita berpikir kita sendiri harus bisa memecahkan masalah itu. Karena di dalam sampah itu terletak suatu energi yang luar biasa. Energi untuk kehidupan, karena itulah berasal dari kehidupan. Sisa-sisa makanan yang menyuburkan tanah. Tatap Muka, menatap Indonesia penuh inspirasi. Tatap Muka, menatap Indonesia penuh inspirasi. Kita masih bertatap muka dengan Dr. Renald Kasali. Kali ini kita sudah sampai di min zone, zona pohon min yang tadi sudah dijelaskan tentang tanaman yang menghasilkan bahan untuk min itu. Namun sebelum itu kita akan saksikan bersama pengolahan sampah yang juga dikelola di rumah perubahan ini. Inilah salah satu kegiatan yang ada di rumah perubahan. Renald Kasali berusaha menularkan virus-virus perubahan dan perbaikan ke lingkungan sekitar, baik kepada anak mudanya, balita, hingga orang-orang tanpa penghasilan yang memadai untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara yang kreatif dan solutif. Banyak hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perubahan. Salah satunya adalah mau mengubah barang-barang buangan seperti sampah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Di rumah perubahan ini,
Renald Kasali melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, pestisida organik, hingga pengolahan sampah menjadi bahan bakar industri. Bukan sekedar mengolah limbah dan sampah, di areal yang cukup luas ini dikembangkan pula beberapa jenis tanaman berdaya jual tinggi seperti pohon jati, mint, cabai hijau, dan beberapa tanaman obat lainnya. Jadi memang perubahan tidak segampang mengucapkannya sebagai jargon. Tapi ternyata, walaupun kecil, asal konsisten, berubah menjadi lebih baik, peluangnya selalu terbuka lebar. Nah, itulah tadi pengolahan sampah di rumah perubahan. Pertanyaan saya kepada pemilik rumah, Dr. Renald Kasali, kenapa sampah? Indonesia sedang dikepung sampah, Mas Mayo. Ya, dikepung sampah. Jadi kota-kota Indonesia semua dari ujung Sabang sampai Merauke. Ya. Ya, dari Sangir Talaut, Pulau Miangas, terus Natuna atas sana sampai yang paling selatan dari Indonesia, semua dikepung sampah. Ya. Anda lihat sampah sehari-hari di Jakarta, itulah yang Anda lihat di Ambon, itulah yang Anda lihat di Sangir Talaut, itulah yang Anda lihat di Bunaken, itulah yang Anda lihat di Aceh. Karena itulah kita berpikir kita harus ada media untuk melakukan perubahan. Dan medianya itu adalah sampah. Sampah adalah salah satu medium perubahan. Alat untuk perubahan. Alat, ya. Karena sekarang ini pengolahan sampah ini sudah nggak benar ini. Ya, undang-undangnya sudah ada yang mengatakan 5 tahun sejak tahun 2008, undang-undang keluar, Undang-undang nomor 18 ya. Itu dikatakan 5 tahun setelah itu semua TPA harus ditutup dan sampah harus diolah. Tapi yang ada sekarang semua Pemda itu membuka TPA baru. Dan sekarang musibah terjadi. Orang tertimbun sampah, air tercemar sampah, biaya untuk mengirim sampah dari kota ke tempat-tempat TPA itu mahal sekali, ya. Itu energi semua. Bahkan ada pemerintah daerah yang tidak mampu mengelola sampah. Ya. Nah, jadi kita berpikir kita sendiri harus bisa memecahkan masalah itu, karena di dalam sampah itu terletak suatu energi yang luar biasa. Energi untuk kehidupan, karena itulah berasalnya dari kehidupan, sisa-sisa makanan yang menyuburkan tanah. Kemudian juga itu di situ ada bahan bakar yang terkandung bagus sekali, dan sekarang semua sungai sudah tersumbat sampah. Nah, jadi kita pikir kita melakukan pada setiap 3.000 KK satu pengolahan sampah, ada UKM yang mengelolanya. Jadi kita tidak mengelola sendiri, ada UKM yang membuat mesin mengelolanya. Kita hanya menjadi katalisator supaya orang melakukan perubahan. Ya. Sampah, dan tadi Anda sudah menyebutkan salah satunya untuk langsung dimanfaatkan untuk kesuburan tanaman itu. Dan tempat ini, zona ini adalah zona mint. Kenapa ini pohonnya, gitu? Ini pohon, ini mint. Ini dia, boleh. Ya, saya ambil, saya tunjukkan ya. Buku Anda saya taruh di sini ya. Baik. Kenapa disebut zona mint? Karena ini tempat biasa kita taruh pohon-pohon mint ini untuk dihasilkannya seperti ini. Di dalam ini dari kompos. Kompos dari 3.000 keluarga di sekitar sini. Ini kita taruh di dalamnya bersama dengan sabut kelapa ya yang sudah dihaluskan supaya dia fosforus, airnya bisa turun ke bawah. Dan mint ini jadi sangat organik sekali. Ya, ini biasanya kita ambil, biasanya nanti Anda kalau bikin mie instan ditaruh ini enak sekali. Ya. Teh. Aduh. Enak sekali. Enak sekali Anda harus dipotek ya. Itu enak sekali ya. Wah. Ini masukkan ke sini lagi jadi sampah lagi. Dan orang sangat senang. Tapi kalau kita hanya potes saja ini dijual, itu harganya hanya Rp5.000. Dalam tempo 3 kali 24 jam sudah busuk dia. Tapi kalau orang beli seperti ini dengan potnya, ini tumbuh terus. Dan seger terus kan. Punya nilai tambah. Nilai tambah. Selain pengolahan sampah, aktivitas yang lain bisa diceritakan? Jadi ada aktivitas ini, rumah perubahan ini yang kita bangun namanya adalah social entrepreneur. Social entrepreneur. Jadi bukan business entrepreneur. Jadi ada bisnisnya, ada kegiatan sosialnya. Bisnis ini di-drive untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian ada posyandu yang memang kita gerakkan. Dari posyandu lahirlah kemudian PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya, sekolah untuk anak-anak di sini yang kondisi keuangannya memang kurang memadai. Kemudian dari situ lahirlah rumah baca, bahkan rumah baca sebelumnya. Ya. Dan setelah itu kemudian ada sekarang mau dibikin taman kanak-kanak. Oh iya, taman kanak-kanak. Jadi pendidikan anak usia dini sudah mau ditingkatkan menjadi taman kanak-kanak. Ya. Sudah formal berarti. Sudah mulai formal. Ya, jadi kenapa PAUD? Ya, kenapa PAUD? PAUD itu anak-anak di sini itu rata-rata sekolah hanya sampai kelas 5 SD. 5 SD di sekitar sini. Kenapa begitu? Setelah kita pelajari ternyata mereka itu tidak punya rasa percaya diri karena